Wow, ini pasti sangat mengasyikkan. Sorak Finn kegirangan. Ya, aku tahu ini pasti mengasyikkan. Sangat-sangat mengasyikkan. Tambahnya sambil berlari-lari kecil, seperti anak berusia di bawah 5 tahun yang mendapatkan permen. Ini liburan musim panas yang akan sangat mengerikan. Dan juga menyenangkan. Timpal Ed dan Rap secara bersamaan. Hampir bersamaan. Ya, mungkin saja. Aku yang sebenarnya merasa biasa-biasa saja. Mencoba ikut senang dengan Finn, Ed, Rap, dan Casey. Ikut senang dengan Finn, Ed, Rap, dan Casey. Ini liburan musim panas kami. Aku, Finn, Ed, Rap, dan Casey adalah teman baik. Rumahku dan mereka juga cukup dekat. Hanya berjarak beberapa blok saja. Liburan musim panas kali ini, kami diajak oleh keluarga Casey berlibur ke sebuah pulau. Pulau Mati. Demikian orang menyebutnya. Menurut cerita, dulunya pulau ini adalah tempat pembantaian tahanan perang. Pulau ini cukup luas. Jaraknya cukup jauh dari tempat kami tinggal. Konon katanya, arwah korban pembantaian di sana sering muncul pada saat-saat tertentu untuk membalas dendam kepada manusia yang menghabisi nyawa mereka. Ada juga cerita mengenai arwah-arwah tentara yang suka membunuh manusia-manusia yang masih hidup di pulau tersebut. Aku juga tidak habis pikir, kenapa kami diajak berlibur ke sana oleh keluarga Casey? Oh iya, aku Billy. Sebenarnya aku lebih suka menghabiskan waktu liburanku dengan membaca buku. Membaca buku apapun itu. Usiaku 16 tahun, sementara Finn adalah anak yang memiliki dahayal dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Ia punya hayalan bahwa suatu saat ia akan memecahkan kasus-kasus seperti Jack the Ripper. Dia selalu ingin jadi detektif. Sementara Ed dan Rap adalah saudara kembar. Tinggi mereka sama. Kutaksir sekitar 170 cm. Rambut mereka pilang. Rap berkacamata sedangkan Ed tidak berkacamata. Tiap orang yang melihat mereka sudah pasti mengatakan, kalian pasti saudara kembar. Casey adalah anak dari keluarga yang sangat kaya. Ia dan keluarganya sangatlah baik. Mereka suka mengajak kami berlibur, berkemah dan juga pergi ke pantai. Tapi untuk saat ini aku masih tidak habis pikir, mengapa harus ke Pulau Mati untuk liburan kali ini? Pulau Mati. Aku tidaklah menyukai dan mempercayai hal-hal yang berbau horor, setan, hantu, atau apapun sejenisnya. Aku sering membaca buku-buku horor, dan itu tidak bisa membuatku ngeri. Maksudku, aku sering menakuti diriku sendiri. Tapi itu tidak berhasil, dan tidak akan pernah berhasil. Bagaimana Billy? Kau juga mau ikut kan? Pertanyaan Casey tiba-tiba mengagetkanku. Kecuali kalau kau memang ayam haha. Ed dan Rap mengejekku, lagi-lagi bersamaan. Bicara, aku juga tidak tahu kenapa keseringannya seperti itu. Apa mungkin mereka melakukan sebuah perjanjian dahulu di rumah mengenai apa yang akan mereka bicarakan? Entah, ya, pastilah aku ikut. Lagi pula kali ini aku tidak punya cukup persediaan buku untuk aku baca selama liburan. Maksudku buku baru. Sahutku sekenanya. Kita full tim kali ini, Pulau Mati. Kami datang. Lagi-lagi Finn bersorak. Menjelang sore, kami bergegas kembali ke rumah kami masing-masing. Kami juga berkemas malam harinya. Esok jam 9 pagi kami akan berangkat liburan ke Pulau Mati selama seminggu. Seperti biasa, ibuku mengkhawatirkanku. Ibu memang selalu begitu. Selalu menganggap aku seperti anak kecil yang belum bisa apa-apa. Berbeda dengan ayah. Ayah ingin aku menjadi laki-laki yang mandiri sejak dini. Ibu membekaliku dengan berbagai makanan ringan, beberapa kaleng minuman bersoda, dan juga beberapa coklat. Keesokan paginya, aku berpamitan kepada ayah dan ibu, lalu bergegas menuju rumah Casey. Sampai di sana, ternyata sudah ada si kembar. Lalu tidak lama kemudian Finn datang ibu Casey. Miss Nolan membuatkan kami sandwich untuk sarapan. Sandwich dengan ukuran besar, seperti biasanya. Kami memang selalu mendapat hidangan seperti itu ketika ke rumah Casey pada pagi hari. Sementara itu ayah Casey, Mr. Wood, sedang menyiapkan mobil dan juga memasukkan barang-barang bawaan kami. Sebenarnya aku merasa tidak enak, tapi sewaktu aku mau membantu Mr. Wood untuk memasukkan barang-barang kami ke mobilnya, ia malah menyuruhku bergabung untuk sarapan. Tepat jam 9 pagi, kami selesai sarapan. Aku merasa sandwich tadi sangatlah besar. Mungkin siang nanti aku tidak akan merasa lapar. Mobil milik keluarga Casey adalah sebuah van, cukup untuk menampung kami. Bahkan masih ada bangku kosong. Mr. Wood mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Di dalam mobil,
Kami bercerita satu sama lain. Miss Nolan menanyakan kepada kami, apakah di sekolah Casey sering membuat keributan atau tidak. Kami membicarakan apapun. Kulirik jam tanganku menunjukkan jam 10:30. Sudah hampir 1,5 jam kami di dalam mobil tersebut. Pagi itu suasana jalanan tidaklah terlalu macet. Jam 11:00 kami sampai di pelabuhan. Untuk sampai ke Pulau Mati, kami harus menyeberang menggunakan kapal cepat dan itu masih membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Begitu kira-kira yang dikatakan Mr. Wood. Di kapal cepat aku merasakan mual yang teramat. Aku memang tidak suka bepergian menggunakan kapal. Hey Billy, kenapa kau? Tanya Casey. Mukamu merah. Kamu ketakutan naik kapal? Timbal Finn. Sementara si kembar sedang asik berbincang dengan orang tua Casey. Tidak. Aku hanya merasa sedikit mual. Aku pusing. Jawabku. Aku sebelumnya pernah naik kapal cepat. Dan aku muntah karena aku memang tidak suka naik kapal laut. Ini mengerikan. Tambahku lirih. Iya, naik kapal laut memang mengerikan bagiku. Jauh lebih mengerikan ketimbang cerita-cerita horor yang ditakuti anak seusiaku. Entah kenapa aku selalu mual ketika naik kapal laut. Itu cukup menyusahkan menurutku. Aku segera mengambil minuman soda dari tasku. Dengan meminumnya, kupikir bisa mengatasi rasa mual ini. Perkiraanku salah. Salah besar. Yang terjadi selanjutnya adalah aku muntah. Kau tidak apa kan Billy? Tanya Miss Nolan dengan ekspresi wajah khawatir. Tidak Miss Nolan. Aku hanya merasa mual dan pusing. Dia tidak biasa naik kapal Bu. Ejek Casey. Sebaiknya kau tidur saja Billy. Mr. Wood menyuruhku tidur. Aku pun memutuskan untuk tidur. Karena mungkin memang tidurlah cara terbaik untuk mengatasi mual dan pusing ini. Bukannya meminum minuman bersoda. Sekitar jam 12 lebih. Kapal bersandar di Pulau Mati. Aku pun terbangun. Kulihat yang lainnya sudah bergegas untuk keluar dari kapal. Dengan langkah lemas, aku pun ikut keluar dari kapal. Jeti seperti ini ya Pulau Mati. Aku membatin. Sebenarnya Pulau Mati tidaklah buruk-buruk sekali. Pemandangan di sini cukup indah. Ada penginapan kecil, benteng-benteng serta bunker peninggalan masa lalu. Dan ada sebuah penjara. Kukira penjara inilah yang dijadikan tempat di mana tahanan perang ditahan sebelum akhirnya mereka dihabisi. Kami langsung disambut oleh seorang guide. Namanya Ashley. Dia kutaksir berusia 19 tahun. Mungkin dia mempersilahkan kami untuk meletakkan barang di penginapan terlebih dahulu. Sebelum makan siang, saya Ashley. Saya akan menjadi guide kalian selama di sini. Salam kenal dan selamat menikmati liburan kalian. Begitulah ucapnya ketika ia memperkenalkan diri. Kata-kata perkenalan yang sudah biasa bagi seorang guide. Ashley cukup cantik menurutku. Rambutnya dikuncir, matanya biru. Akan tetapi ia sangat membosankan ya. Membosankan, prediksiku. Tapi ia cantik. Kami pun bergegas merapikan barang bawaan kami. Aku sekamar dengan teman-temanku. Sementara kamar Mr. Wood dan Miss Nolan tepat di seberang kamar kami. Setelah itu kami bergegas untuk menuju tempat makan siang. Letaknya ada di belakang kamar kami. Makan siang kali ini adalah ayam goreng, mentega dan juga beberapa seafood. Dan lagi-lagi aku bertemu musuhku, yaitu seafood. Aku memang tidak menyukai makanan laut. Jadi kuputuskan untuk memakan ayam saja. Selamat menikmati makan siang. Ada sajian seafood spesial dari kami. Ucap Ashley seakan ia ingin menunjukkan bahwa seafood tersebut disajikan spesial untuk kami. Padahal setauku, seafoodnya tetaplah seafood. Sama saja, sama-sama menyebalkan. Seafood ini bahannya didapatkan dari laut sekitar sini. Rasanya sangat khas. Tambahnya, mana ada. Gumamku suram sambil melirik seafood di meja makan. Kau benar Ashley, seafood ini sangatlah khas, sahut Ed dan Rap. Sangat khas, tambah Finn dengan sinis. Mana ada. Aku lagi-lagi bergumam. Sementara itu, Casey dan orang tuanya sudah habis 1 piring seafood. Aku masih asyik dengan ayam goreng mentegaku. Finn, Ed dan Rap juga tampaknya sangat menikmati seafood tersebut. Setelah makan siang, kami dipersilahkan untuk istirahat sebentar. Ketika kami beristirahat, Ashley memberitahu aturan main di pulau ini. Ia mengatakan tidak boleh ada yang pergi kemana-mana tanpa izin darinya. Ia beralasan, hal ini untuk menjaga keselamatan para pengunjung dan juga agar tidak mengganggu apa-apa yang ada di sini. Jangan juga ada yang masuk ke penjara perang sendirian, kata Ashley. Saya tekankan, jangan juga ada yang masuk ke penjara perang sendirian. Ulangnya serius. Kami, maksudku Casey, aku, Finn, Ed dan Rap.
saling berpandangan penuh tanya. Sementara itu Mr. Wood dan Miss Nolan memperhatikan penjelasan Ashley dengan seksama. Apakah penjara perang itu sangatlah mengerikan? Atau mungkin ada harta di penjara tersebut? Atau penjara tersebut menyimpan suatu rahasia yang sebegitu pentingnya sehingga orang dilarang ke sana tanpa didampingi guide? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengusik aku dan juga mengusik teman-temanku yang lainnya, terutama Finn, karena dia memanglah memiliki jiwa detektif. Semakin ada tempat yang misterius, ia akan semakin ingin tahu dan akan semakin penasaran. Ashley, apa hanya ada rombongan kami? Tanyaku. Maksudku, saat ini apakah hanya ada rombongan kami yang berlibur di sini? Tambahku, iya betul sekali. Kami hanya mengizinkan dalam 1 minggu. Hanya ada 1 rombongan yang berlibur kemari. Itu pun jumlahnya tidak boleh lebih dari 10. Jawabnya sambil membenarkan baju yang ia kenakan. Kenapa demikian? Kali ini Finn yang bertanya. Kami takut tidak bisa mengawasi pengunjung apabila terlalu banyak yang berlibur ke sini dalam satu waktu. Jawab Ashley membelah diri. Maafkan anak-anak, mereka selalu ingin tahu. Tiba-tiba Miss Nolan menyela obrolan kami dengan Ashley. Ya, rasa ingin tahu anak-anak memanglah sangat besar, sambung Mr. Wood. Tidak apa-apa, disinilah saya ditugaskan untuk menjawab pertanyaan dan memandu para pengunjung di sini, kata Ashley. Apanya yang anak-anak? Kami kan sudah 16 tahun. Dan umur 16 tahun bukanlah lagi umur anak-anak. Justru kami akan semakin tertarik pada hal-hal yang dilarang dan misterius. Ya, seperti penjara perang tersebut. Selanjutnya, Ashley menceritakan kisah Pulau Mati dan juga mengenai pembantaian tahanan perang. Ia juga menceritakan tentang legenda arwah-arwah, korban pembantaian yang sering muncul pada saat-saat tertentu untuk membalas dendam kepada manusia yang menghabisi nyawa mereka. Apa kau pernah melihat arwah-arwah itu? Tanya Finn penuh selidik. Aku tidak. Akan tetapi beberapa generasi sebelumku pernah melihatnya. Pengunjung pulau juga ada yang pernah melihatnya. Jawab Ashley. Jetty, apa kau percaya? Timpal percaya mengenai arwah korban pembantaian yang sering muncul pada saat-saat tertentu untuk membalas dendam kepada manusia yang menghabisi nyawa mereka. Tambah Rap, aku yang memang tidak percaya akan cerita horor, memilih untuk menikmati suasana Pulau Mati. Mataku menyapu sekeliling pulau dan sesekali tertuju pada penjara perang. Aku percaya, sebab orang tuaku pernah melihatnya dan menceritakannya padaku. Jawab Ashley saat sedang asik melihat pemandangan. Suatu ketika aku menangkap bayangan, pandanganku menangkap bayangan di penjara perang tersebut. Aku tersentak, tapi lagi-lagi hal ini tidak membuatku ketakutan. Aku berpikir mungkin itu hanya bayangan pohon atau bayangan-bayangan benda lainnya. Tetapi sesuatu mengatakan padaku, itu adalah bayangan manusia. Sesuatu mengatakan padaku bahwa itu bukanlah bayangan pohon atau bayangan benda lainnya. Malam harinya, kami dikumpulkan lagi ke tempat makan siang tadi untuk menikmati makan malam. Menu makan malam kali ini adalah daging bakar, seafood, dan olahan ikan lainnya. Ya, selalu ada seafood dan akan selalu ada seafood di sini. Kali ini ada beberapa orang pemain musik yang mengiringi makan malam kami. Mereka memainkan lagu-lagu klasik sebagai pembuka. Tidak beberapa lama kemudian, Ashley datang. Bagaimana makan malam dari kami? Cukup memuaskan kalian? Lagi-lagi kami merasakan seafood yang sangat enak. Sorak si kembar Ed dan Rap. Ashley, apakah kau yang memasaknya? Tanya Finn. Iya. Di sini selain sebagai guide, aku juga bertindak sebagai koki. Dan juga ada beberapa rekan yang membantuku. Di mana mereka? Maksudku, di mana kau memasak makanan ini? Tanya Casey. Mungkin kami ingin melihat secara langsung proses pembuatan makanan laut ini. Tambahnya, kami memasaknya di sana. Jawab Ashley sambil menunjuk sebuah rumah kecil di seberang tempat kami makan.